teman-teman, perkenalkan saya Francisca Octavian dengan NIM 230154149. Di video ini, saya akan membahas dua hal yang saling berkaitan dan sedang menimpa dunia kita. Yang pertama adalah efek rumah kaca, yang kedua adalah pemanasan global. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke video pembahasannya. Oke, pertama-tama mari kita bahas tentang efek rumah kaca. Apa itu rumah kaca? Rumah kaca adalah rumah yang terbuat dari bahan kaca transparan yang dibuat untuk membudidayakan tanaman. Rumah ini berguna untuk menahan panas matahari yang didapat agar tidak keluar rumah sehingga dapat menjaga suhu rumah tetap hangat. Selanjutnya, bagaimana proses rumah kaca hingga menimbulkan efek dan disebut efek rumah kaca? Jadi, normalnya radiasi matahari yang turun ke bumi akan dipantulkan kembali ke luar angkasa atau diserap oleh atmosfer sebelum sampai ke permukaan bumi. Barulah sisanya sampai ke permukaan bumi. Sinar atau radiasi matahari yang terpancar dan sampai ke bumi pada siang hari terdiri dari berbagai panjang gelombang, termasuk sinar inframerah. Sehingga pada malam hari ketika bumi mengalami proses pendinginan dan melepaskan sebagian energi yang diserap pada siang hari, sinar inframerah akan dikembalikan ke ruang angkasa. Namun, pada kasus rumah kaca, ketika proses pendinginan bumi terjadi dan sinar inframerah akan dikembalikan ke luar angkasa, sinar inframerah ini justru diserap oleh rumah kaca dan dipancarkan kembali ke bumi oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, radiasi inframerah yang seharusnya keluar angkasa terperangkap di atmosfer bumi dan menyebabkan peningkatan suhu rata-rata global yang kita kenal sebagai efek rumah kaca. Nah, gas-gas apa saja yang dihasilkan oleh efek rumah kaca? Pertama, ada karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, denitrogen dioksida atau N2O, belerang heksafluorida atau SF6, perfluorokarbon atau PFC, hidrafluorokarbon atau HFC, nitrogen trifluorida atau NF3, serta ada gas lain yang dianggap juga sebagai gas rumah kaca yaitu karbon monoksida atau CO, oksida nitrogen atau NO, dan klorofluorokarbon atau CFC. Ada pula gas yang paling berperan dalam efek rumah kaca adalah karbon dioksida atau CO2 dan metana atau CH4. Jadi, gas-gas inilah yang mengendap di atmosfer bumi dan memancarkan kembali sinar inframerah sehingga suhu global atau suhu rata-rata bumi meningkat. Sekarang, mari kita cari tahu dari manakah sumber gas-gas rumah kaca tersebut. Pertama, ada karbon dioksida atau CO2, berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, pernapasan makhluk hidup, dan letusan gunung api. Lalu karbon monoksida atau CO terbentuk melalui pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan biomasa. Kemudian metana atau CH4 berasal dari kegiatan pertanian dan peternakan, produksi batu bara, gas alam, minyak bumi, dan pembusukan sampah. Lalu dinitrogen dioksida atau N2O dihasilkan oleh pembakaran tidak sempurna bahan bakar fosil dan kegiatan pertanian. Nitrogen dioksida atau NO2 dihasilkan dari penumpukan nitrogen, pembabatan hutan, dan pembakaran biomasa. Lalu belerang heksafluorida atau SF6 berasal dari pemadam bunga api di saluran transmisi listrik tegangan tinggi. Selanjutnya nitrogen trifluorida atau NF3 dihasilkan dalam berbagai aplikasi industri seperti pembuatan semikonduktor, beberapa jenis panel surya, dan laser kimia. Kemudian tiga terakhir adalah perfluorokarbon atau PFC, hidrafluorokarbon atau HFC, dan klorofluorokarbon atau CFC berasal dari semprotan aerosol seperti parfum dan obat nyamuk dan pendingin ruangan seperti AC. Nah, jadi aktivitas-aktivitas tersebut dapat menimbulkan emisi gas rumah kaca. Apa itu?
Emisi gas rumah kaca adalah proses pencemaran udara yang dihasilkan dari kegiatan manusia sehingga memicu terjadinya peningkatan jumlah gas-gas rumah kaca di atmosfer bumi. Lalu, apa aktivitas utama penyumbang emisi gas rumah kaca ini? Yang terbesar adalah penggunaan masif bahan bakar fosil. Hal ini menghasilkan gas CO, CO2, dan N2O. Yang kedua adalah eksploitasi sumber daya hutan atau perubahan tata guna lahan sehingga konsentrasi gas oksigen O2 dan karbon dioksida CO2 tidak seimbang di atmosfer bumi. Ketiga, pemanfaatan gas rumah kaca untuk sektor pertanian. Gas yang dihasilkan adalah pertama, NO dihasilkan saat penguraian nitrogen dari dalam tanah maupun kotoran ternak. CO2 dihasilkan oleh tanah saat bahan organik membusuk dengan bantuan oksigen. Dan CH4 dihasilkan dari proses penguraian bahan organik secara anaerob oleh bakteri tertentu. Dan aktivitas terakhir adalah produksi gas buang industri dari pabrik-pabrik sehingga memicu produksi gas metana atau CH4. Nah, efek rumah kaca yang berlebihan memicu terjadinya pemanasan global atau global warming atau bahkan sekarang sudah disebut sebagai global boiling karena suhu global telah naik 1,5 derajat Celcius pada bulan Juli tahun 2023 kemarin. Pemanasan global sendiri adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Pemanasan global ini sebenarnya merupakan isu yang sejak dulu sudah dicoba untuk ditekan kenaikan suhunya atau dikurangi efeknya. Kenaikan suhu ini menarik banyak sekali perhatian organisasi dan dunia karena dampaknya sangat dirasakan di seluruh dunia. Contohnya, gelombang panas yang mencapai 46 derajat Celcius di wilayah Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Kenaikan suhu ini juga memicu kebakaran hutan di negara-negara seperti Kanada dan Yunani, serta memanaskan air laut yang dapat menyebabkan kenaikan permukaan laut hingga 46 cm pada akhir abad ini. Ada pula aktivitas penyebab pemanasan global. Yang pertama adalah penggunaan masif bahan bakar fosil, kedua eksploitasi sumber daya hutan, ketiga, penggunaan peralatan yang mengandung CFC seperti kulkas dan AC. Keempat, polusi gas metana dari kegiatan pertanian dan peternakan. Kelima, pengelolaan sampah yang tidak benar. Keenam, penggunaan berlebihan kendaraan bermotor. Ketujuh, konsumsi sumber daya alam yang berlebihan. Dan terakhir, aktivitas pertambangan dan metalurgi. Nah, sekarang mari kita bahas solusi untuk mengatasi atau menekan peningkatan suhu global yang sedang terjadi. Yang pertama, menggunakan energi terbarukan seperti tenaga angin, matahari, dan biomasa. Kedua, menghemat energi dan air. Ketiga, mengadopsi atau menggunakan kendaraan listrik. Keempat, memanfaatkan bahan alamiah untuk pupuk, untuk mencegah produksi dari gas-gas rumah kaca. Kemudian yang kelima, membangun infrastruktur bangunan yang ramah lingkungan. Ada pula refine atau memurnikan. Artinya proses untuk menyempurnakan atau meningkatkan kualitas suatu produk. Dalam proses pembuatannya dapat dikurangi kontaminan atau limbah yang bisa menyebabkan efek gas rumah kaca dan membuatnya menjadi lebih ramah lingkungan. Kemudian, reduce atau mengurangi. Mengurangi berarti mengurangi konsumsi sumber daya atau limbah. Ini melibatkan upaya untuk mengurangi penggunaan energi, air, bahan mentah, atau sumber daya lainnya dalam kegiatan sehari-hari untuk mengurangi dampaknya pada lingkungan dan menambah gas-gas rumah kaca. Jadi itulah solusi atau langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global dan efek rumah kaca yang sudah meneror kita saat ini.
Nah, akhirnya kita sampai di ujung video. Semoga pembahasan tadi sama-sama memberi kita ilmu baru dan menumbuhkan rasa kesadaran serta peduli untuk sama-sama mengurangi sumbangan gas emisi yang diberikan Indonesia pada bumi kita ini. Jadi, bumi bisa bertahan lebih lama dan suhunya menurun. That's all from me. I love you from the bottom of my heart. Thank you so much for watching. Bye!